Itu kalau dulu aparat itu tentara Babinsa itu bawa warga masyarakat sini suruh nganter, suruh nangkap itu. Tentaranya tiarap ke pagar itu, yang masuk duluan di pos itu teman-teman kita namanya Pak Kempul dan lain dan sebagainya. Itu bisa ketangkap orang-orang itu. Jadi malamnya itu nangkap rombongan jamaah yang di sini, Mas Mudi sama Mas Hardiwan itu banyak itu temennya. Terus malam siangnya sekitar jam 11:30 hampir sholat duhur itu Kapten Sutiman beserta jajarannya itu masuklah ke sini ya. Masuk ke sini itu berhubung di situ ada pondoknya, dia menyuarakan pistolnya. Itu menurut keterangan warga dari masjid itu nyasarlah 4 orang. Jadi berhubung malamnya itu warga pondok itu ditangkap oleh aparat itu, dia itu diseranglah Kapten Sutiman, lari ke sana, ninggalnya di sini. Sore malam Selasa, Talang Sari itu matinya Kapten Sutiman udah dikepung sama aparat dari Pakuan Aji, dari arah Kelahang. Paginya Selasa pagi udah ada serangan. Saya baru mau belajar mengaji, waktu itu umur saya kisaran 15-16 tahun lah. Saya beserta teman-teman saya itu, saya berjalan dari kampung saya itu sekitar 15 anak-anak. Nah, nyampe sana udah habis sholat asar itu kami nunggu sholat maghrib sambil istirahat. Setelah maghrib kami ikut berjamaah bersama sholat isya. Nah, setelah sholat isya berjamaah, pengajian tersebut digelar di musola kecil ya, waktu itu masih bambu. Tiba-tiba jam 1 malam itu ada suara tembakan senjata. Terus ada suara teriakan, bangun kamu itu. Nah, saya bangun, ternyata itu saya anggota Koramil dari Wai Jepara. Di sini nih, ini kan pondok. Ya pondoknya pas di sini nih. Buat anak-anak, ibu-ibu yang meninggal itu berkumpulan di sini. Karena bapak-bapak kan masih ada pertahanan. Seenggak-enggaknya dia itu menyerang di pohon kelapa untuk pendamping begini itu ada 2 orang, 3 orang. Masalahnya kan saksi penguburan itu minta tolong sama warga, suruh gali kubur itu kan, yang tadi udah saya bicarakan itu 2 mayat, 3 mayat itu. Kalau ibu-ibunya di sini ini kan matinya ngumpul di pondok itu. Terkait dengan tragedi 89
Maka tetapkan tanggal 7 Februari besok, insya Allah kita semua di sini masih diberikan kesehatan sehingga kita tetap dapat berikhtiar, berdoa. Semoga pemerintah mendengar doa-doa kita semua. Apa yang menjadi keinginan bapak-bapak sekalian, keluarga besar kita yang ada di sini dapat segera diselesaikan. Oh, paralon ini guys. Kene paralon. Nek kono di Masuk juga. Oh, enggak bisa ngarep apa ya? Ya, harapan kami itu ya itulah, tanah saya bikinkan sertifikat, harapan kami rumah-rumah yang dibakar itu dibangunkan lagi. Kerugian saya itu cuma tanah itu aja loh. Talangsari itu warga korban, orangnya dibantai, tanahnya sekarang itu hilang, dimiliki orang lain. Kedua, masalah pemberian pemerintah, pemberian contoh akses jalan itu mengecewakan kepada warga Talangsari. Karena apa? Kita diberi cor beton, tapi kenyataannya tidak mendapatkan cita-cita ini sekalipun. Mulai RT 1, RT 2, RT 3, boleh kan teman-teman kemarin ke sana memang betul. Ini artinya pemerintah mengadu domba sama korban. Saya ingin kepada teman-teman RSPK yang punya kemampuan lah ya, komunikasi lintas sektoral itu untuk membantu. Karena tempat saya mas terus terang untuk penerang itu masih menggunakan tenaga surya. Infrastruktur yang dibangun oleh tim-tim ini di lapangan yang diklaim sebagai pemulihan untuk warga Talangsari, namun pada kenyataannya tidak dibangun di Talangsari, itu ada dibangun di wilayah lain. Dan kita juga tidak pernah diajak ya oleh mereka untuk bermusyawarah bahwa jalan ini atau bangunan ini mau ditaruh di mana, itu kita nggak pernah diajak musyawarah oleh mereka. Nah sekarang warga dan korban di Talangsari sendiri sudah tahu bahwasanya ini tidak tepat sasaran dan lain-lain, seperti itulah ungkapan dari warga. Mudah-mudahan kedepannya hal-hal seperti ini pemerintah bisa langsung turun langsung agar apa yang hendak diberikan kepada korban warga Talangsari bisa tepat sasaran. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan
terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, 2. peristiwa penembakan misterius 1982-1985, 3. peristiwa Talangsari, Lampung 1989, pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah kewajiban, dan kami juga memiliki hak menuntut agar kasus pelanggaran HAM itu dibawa ke pengadilan. Jadi apabila pemerintah membentuk tim-tim hanya untuk melemahkan korban agar kasus ini tidak dibawa ke pengadilan, kami tetap menolaknya. Setelah 34 tahun peristiwanya terjadi, kita harapkan ada pengungkapan fakta, kemudian juga ada pemulihan yang menyeluruh, dan yang paling penting adalah evaluasi dan koreksi aparat dan institusi militer ataupun polisi di negara ini, supaya kita bisa benar-benar merasakan Indonesia yang peduli, Indonesia yang memenuhi, dan Indonesia yang menjamin tegaknya hak asasi manusia di negara kita sendiri.